Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan bahas topik yang deket banget dengan kehidupan sehari-hari, tapi sering kita lewatin, yakni impor pangan dan kaitannya dengan dimensi ketersediaan pangan. Bayangin deh, setiap hari kita mungkin makan nasi, minum susu, makan mie instan, atau roti. Dan gak semua bahan itu ternyata diproduksi di Indonesia. Banyak yang didatangkan dari luar negeri. Nah, itu yang disebut impor pangan. Di video ini kita akan bahas apa itu impor pangan dari sisi teori ketahanan pangan, gimana kebijakan impor di Indonesia, dan satu studi kasus penting soal impor beras dan gandum sebagai contoh yang nyata. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita perlu paham dulu, apa itu ketahanan pangan. Menurut FAO atau Badan Pangan PBB, ketahanan pangan itu terdiri dari 4 dimensi utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Nah, impor pangan paling banyak berkaitan dengan dimensi ketersediaan. Dimensi ini nggak cuma soal berapa banyak pangan yang diproduksi dalam negeri, tapi juga berapa banyak yang bisa kita dapatkan, baik dari sawah Indonesia ataupun dari negara lain lewat impor. Jadi kalau kita undang teman ke rumah dan stok makanan di kulkas kurang, kita bisa beli lagi di warung atau supermarket. Kalau kita analogikan tuh kayak negara juga bisa beli bahan tambahan makanan dari negara lain, itulah yang disebut impor. Dalam konteks Indonesia, impor pangan didefinisikan sebagai usaha memasukkan bahan pangan ke dalam daerah pabean negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri. Komoditas impor yang sering dikenal yakni beras, gandum, kedelai, jagung, daging sapi, minyak goreng, dan beberapa bahan lain yang produksi domestiknya belum cukup. Ada sebuah penelitian tentang ketahanan pangan di Indonesia menegaskan bahwa ketersediaan itu tidak memandang asal. Artinya, makanan bisa berasal dari produksi lokal atau impor. Yang penting, jumlahnya cukup untuk dipenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bisa bilang, impor pangan adalah salah satu cara negara menjaga agar pangan tetap tersedia meskipun produksi dalam negeri belum mencukupi. Tapi, disinilah mulai muncul pertanyaan, apakah terlalu banyak impor itu aman? Apa dampaknya ke petani dan kedaulatan pangan kita? Mari kita lanjut ke kebijakan yang mengatur hal ini. Di Indonesia, impor pangan nggak boleh seenaknya, selalu diatur lewat kebijakan formal. Salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pemerintah boleh melakukan impor kalau pasokan pangan dalam negeri dinilai tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. UU ini juga mengatur bahwa pemerintah harus menjaga ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan, sehingga impor itu hanya diposisikan sebagai instrumen cadangan, bukan solusi utama selamanya. Untuk komoditas strategis seperti beras, impor sering ditugaskan ke Perum Bulog melalui peraturan presiden tentang penugasan impor. Maksudnya, supaya impor terkendali tidak asal-asalan masuk dan harga di pasar tetap stabil. Selain beras, gandum adalah contoh komoditas yang hampir sepenuhnya mengandalkan impor. Karena jagung dan gandum adalah tanaman beriklim subtropis yang tidak cocok di Indonesia. Jadi, semua tepung terigu yang dipakai untuk roti, mie, kue, dan sebagainya pada dasarnya berasal dari negara lain. Tren impor gandum di Indonesia menunjukkan bahwa volume impor gandum mengalami kenaikan signifikan dari tahun 1990 sampai 2021. Rata-rata, volume impor gandum naik sekitar 280.000 ton per tahun karena permintaan untuk produk berbasis gandum terus meningkat. Jadi kita bisa melihat ada dua pola. Satu, impor temporer, misalnya beras pada saat panen gagal atau permintaan tiba-tiba naik. Dan dua, impor struktural, seperti gandum yang memang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Kedua jenis ini sama-sama masuk dalam dimensi ketersediaan pangan karena tujuannya adalah mengisi celah antara kebutuhan nasional dengan kapasitas produksi dalam negeri. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Kasus yang lebih nyata supaya nggak terlalu teoritis. Kita ambil dua contoh, impor beras dan impor gandum. Beras adalah salah satu bahan pangan paling penting di Indonesia. Tapi sejarah menunjukkan bahwa di beberapa dekade, produksi beras domestik tidak selalu mencukupi kebutuhan nasional. Di era 1990-an hingga 2010-an, Indonesia pernah mengimpor beras dalam jumlah besar ketika terjadi kegagalan panen, perubahan iklim, atau naiknya permintaan secara tiba-tiba. Saat itu impor beras menjadi solusi untuk mencegah kelangkaan dan melonjaknya harga yang bisa bikin masyarakat miskin semakin sulit membeli makanan pokok. Impor beras yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa ketersediaan pangan beras dari produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga impor menjadi jalan keluar untuk menjaga ketersediaan. Impor beras yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan beras tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan nasional, sehingga impor menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan beras. Kalau beras masih bisa diproduksi di Indonesia, beda cerita dengan gandum.
Gandum adalah tanaman beriklim dingin, jadi Indonesia tuh nggak mampu memproduksi secara signifikan. Akibatnya, hampir seluruh kebutuhan gandum dipasok dari impor. Tren impor gandum Indonesia sejak 1990 sampai 2021 menemukan bahwa volume impor gandum meningkat rata-rata sekitar 280.000 ton per tahun. Artinya, setiap tahun Indonesia harus mengimpor lebih banyak gandum untuk memenuhi kebutuhan industri makanan seperti mie instan, roti, dan bakery. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan berbasis gandum di Indonesia sangat bergantung pada stabilitas perdagangan global. Kalau di negara produsen terjadi perang, kekeringan, atau kebijakan pembatasan ekspor, Indonesia bisa kena imbasnya juga. Sebuah artikel dari UGM menyebutkan bahwa ketersediaan pangan di masyarakat Indonesia saat ini justru banyak didominasi pangan impor, termasuk produk berbasis gandum dan protein hewani. Sekarang, kita lihat sisi lainnya. Apa dampak dan tantangan dari impor pangan? Di satu sisi, impor pangan sangat membantu menjaga ketersediaan pangan ketika produksi domestik merosot, menstabilkan harga di pasar sehingga masyarakat nggak langsung kehilangan akses makanan pokok, menjamin pangan tersedia untuk industri makanan, sehingga roti, mie, dan olahan lain tetap bisa diproduksi. Tapi guys, di sisi lain, impor juga punya resiko. Indonesia bisa terlalu bergantung pada pasokan dari negara luar. Kalau terjadi krisis global atau kenaikan harga di negara pengekspor, kita tuh bisa ikut membayar mahal. Impor beras dan komoditas lain bisa menekan harga gabah dan produk petani lokal, sehingga petani kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang layak. Ada juga yang menyebut bahwa sekitar 48% penduduk Indonesia mengalami kelebihan kalori, sementara sekitar 26% penduduk mengalami kekurangan kalori. Salah satu faktor penyebabnya adalah pergeseran pola konsumsi menuju produk berbasis gandum dan protein hewani impor, yang cenderung lebih mahal dan kurang terjangkau oleh masyarakat miskin. Jadi bisa disimpulin, impor pangan penting untuk menjaga ketersediaan, tapi harus diatur dengan baik, supaya tidak menciptakan ketergantungan, tidak merugikan petani, dan tidak melemahkan kedaulatan pangan nasional. Jadi, mari kita rekap sebentar. Impor pangan adalah cara negara mengisi celah antara kebutuhan dan produksi pangan domestik dan masuk ke dalam dimensi ketersediaan dalam kerangka ketahanan pangan. Di Indonesia, impor diatur lewat UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan penugasan impor komoditas strategis seperti beras kepada Bulog, sedangkan gandum hampir seluruhnya bergantung pada impor. Studi kasus impor beras dan gandum menunjukkan bahwa impor membantu ketersediaan, tapi juga menimbulkan tantangan seperti ketergantungan dan tekanan terhadap petani. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini membantu kita lebih memahami gimana impor pangan terhubung langsung dengan ketersediaan pangan di Indonesia, bukan hanya sebagai kebijakan teknis, tapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di video berikutnya!